Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya dilarang oleh agama saja, pemerintah juga melarang umat manusia untuk melakukan perzinahan. Berikut ini ada kisah mengenai perzinahan. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Berzina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang. Zina adalah dosa yang sangat besar dan dianggap sangat keji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah atau perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang." Quran surat Al-Isra ayat 32. Bisa dilihat jelas bahwa berzina memang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang jika dikaji tidak ada dampak baik dari melakukan perbuatan maksiat ini. Jika nikmatnya hanya sesaat, maka dampak buruknya akan dirasakan lebih lama bahkan sampai seumur hidup. Mengenai perbuatan zina, di zaman Rasulullah SAW ada kisah yang mengatakan bahwa ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata agar diizinkan untuk melakukan zina. Kala itu, di saat sejumlah orang mulai bergegas mendatangi dan marah terhadap pemuda tersebut, Rasulullah SAW tetap tenang dan justru menyuruh pemuda tersebut untuk mendekati dirinya. Abu Umamah bercerita, suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Orang-orang pun bergegas mendatanginya dan menghardiknya. Mereka berkata, "Diam kamu, diam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Mendekatlah." Pemuda tadi mendekati beliau dan duduk. Hadis riwayat Ahmad. Tak langsung menghakimi pemuda tersebut, dengan sabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memberikan sejumlah pertanyaan kepada pemuda tersebut. "Relakah engkau jika ibumu dizinai orang lain?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul," sahut pemuda tersebut. "Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai." "Relakah engkau jika putrimu dizinai orang?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul." "Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai." "Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul." "Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai." "Relakah engkau jika bibi dari jalur bapakmu dizinai?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul." "Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai." "Relakah engkau jika bibi dari jalur ibumu dizinai?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul." "Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai." Hadis riwayat Ahmad. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut dan berdoa untuknya. "Ya Allah, ampunilah kekhilafannya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Hadis riwayat Ahmad. Dan syukurnya atas peringatan yang diberikan Rasulullah SAW dengan cara yang lembut, pemuda itu berubah pikiran dan menghindari perbuatan zina. Ya man tuhibbu Muhammadan Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kepada kita semua bahwa perbuatan zina itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik selagi masih di dunia maupun nanti di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka kepada ibu bapak." Hadis riwayat At-Tabrani. Mengenai hukuman atau balasan atas perbuatan zina tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dalam zina ada sejumlah bahaya yang mengikutinya baik dunia maupun akhirat. Misalnya jika di dunia, orang tersebut akan mengalami seperti cahaya akan hilang dari wajah orang yang berbuat zina, umurnya akan semakin pendek, serta kekal dalam kemiskinan. Sedangkan jika di akhirat, tentunya murka Allah menanti, hisabnya buruk, serta mendapat siksaan di neraka. Na'udzubillahi min dalik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radda al-hayata ila al-hayat.